Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Dan selamat bergabung di video tutorial ya, dunia coding. Dan ini adalah series tutorial terbaru ya dari dunia coding. Jadi ini adalah sebuah series. Dan di series ini kita akan belajar nih, bukan C++ lagi, tapi kita akan belajar satu hal yang baru. Dan sebagai video pembuka, materi akan kita pelajari ya. Jadi buat teman-teman nih, materi akan kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan yang namanya database teman-teman, atau SQL. Di sini mungkin beberapa dari teman-teman adakah yang sudah mendengar ya apa itu SQL ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing ya tentang apa itu SQL dan buat apa sih SQL itu dan apa sih SQL itu. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang mencari tutorial ya, jadi SQL itu bisa dibilang ya sangat berkaitan erat dengan bagi teman-teman gitu, bagi teman-teman yang belajar di dunia programming atau dunia IT, SQL ini sangat berkaitan erat ya sama hidup teman-teman gitu. Kenapa berkaitan dengan erat gitu ya? Jadi di sini kita mulai dulu dari pertanyaan yang pertama gitu. Di sini pertanyaan pertama adalah apa itu SQL? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya SQL itu apa, atau mungkin panjangannya apa, tapi buat teman-teman nih yang belum pernah mendengar apa itu SQL, jadi SQL itu bisa dibilang ya itu adalah singkatan ya teman-teman. Itu adalah sebuah singkatan dengan kepanjangannya itu berbahasa Inggris ya. SQL itu yang S-nya itu struktur, Q-nya itu query, dan L itu language. Jadi apa tuh SQL? Nah, jadi bisa dibilang ya, SQL itu adalah sebuah bahasa, teman-teman. Sama halnya seperti C++, C#, atau mungkin Java, Kotlin, atau semacam itulah. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah atau salah satu dari bahasa pemrograman gitu. Tapi bahasa pemrograman apa tuh? Nah, SQL ini bisa dibilang sebuah bahasa pemrograman ya yang sangat populer saat ini. Bukan saat ini saja sih sebenarnya. Dari awal kemunculannya juga bahasa ini sangat populer ya, dan sering banget dipakai ya di kegiatan sehari-hari, atau sering banget dipakai buat beberapa profesi ya, seperti data scientist, data administrator, big data architect, dan segala macam. Bahkan programmer aja biasanya suka pakai SQL. Nah, jadi sebenarnya gimana nih SQL? SQL itu bisa dibilang, dan ini ada sebuah data, bukan sebuah data ya, sebuah bahasa pemrograman ya teman-teman, yang biasanya dipakai untuk mengambil data teman-teman. Jadi ada nih yang namanya database di dalam sebuah komputer ya, bisa dibilang komputer. Jadi kalau misalkan kita ingin buat aplikasi nih, biasanya ada yang nama database. Nah, jadi database itu tempat untuk menyimpan datanya atau sebuah ya data lah. Dan untuk kita bisa mengambil data, kita memerlukan yang namanya SQL teman-teman. Jadi dengan SQL atau dengan bahasa pemrograman SQL, kita bisa mengambil data-data yang kita butuhkan pada saat membuat aplikasi gitu. Jadi SQL itu apa? Lebih tepatnya SQL ini adalah sebuah bahasa pemrograman teman-teman, yang biasa digunakan jika kita ingin bekerja atau ingin menggunakan proses atau ya pokoknya yang mengambil data gitu yang berkaitan dengan database. Nah, biasanya kita menggunakan SQL. Dan sebenarnya teman-teman, untuk program pengambilan data ini sebenarnya ada dua. Ada yang namanya SQL dan ada juga nih yang namanya itu NoSQL. Tapi untuk kali ini ya, kita akan pelajari dulu tentang apa itu SQL ya. Jadi ini karena ini adalah pengetahuan yang mendasar lah di dunia pendataan. Nanti mungkin di lain hari kita akan membahas tentang NoSQL ya, karena NoSQL juga masih tergolong baru ya. Dan ini adalah hal yang lama SQL ini, jadi kita pelajari dulu tentang SQL. Terus apa itu database? Nah, biasanya SQL itu selalu berkaitan erat nih teman-teman sama yang namanya database. Terus apa sih database itu? Nah, database ini sebenarnya ya, kalau misalkan teman-teman masih awam ya, jadi database ini diambil dari kata kecilnya aja deh gitu, data.
Jadi teman-teman udah tahu dong data itu apa. Jadi data itu seperti apa ya? Seperti data aja, kayak misalkan nama teman-teman atau mungkin umur teman-teman, nomor handphone dan segala macam. Nah, itu disebut data. Terus database apa? Nah, database ini adalah sekumpulan dari data-data itu, teman-teman. Jadi database itu kalau misalkan dikasih bahasa pengertian ya. Jadi kalau misalkan kita sebutinnya bahasa pengertian, jadi database ini bisa dibilang kumpulan data ya yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah untuk pengelompokannya. Jadi bisa dibilang database ini adalah kumpulan data-data yang saling terhubung gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memprogram segala macam, pasti kan ada pernah dengar tuh yang namanya datanya ada nggak, database-nya ada nggak. Nah, itu dia database, teman-teman. Jadi sekumpulan data yang saling berhubungan gitu. Dan database dan SQL itu sangat berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena database ini adalah proses atau datanya gitu, dan ketika kita ingin memprosesnya, kita memerlukan yang namanya SQL untuk memproses data yang kita inginkan gitu. Lalu di SQL itu ada yang namanya DBMS, teman-teman. Atau misalkan kita panjangin deh, itu adalah database dari DB, M-nya itu manajemen, S-nya sistem. Jadi, apa itu DBMS? Nah, mungkin di sini ya, kalau misalkan teman-teman tahu apa itu DBMS, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Tapi yang belum tahu, kita sama-sama belajar di sini. Jadi, DBMS itu bisa dibilang adalah sebuah aplikasi, teman-teman. Kan kita kalau misalkan mau ngoding tuh biasanya kan membutuhkan sebuah aplikasi ya untuk menuliskan query-nya, untuk memproses datanya dan segala macam. Nah, untuk database sendiri, database DBMS ini adalah sebuah aplikasi, teman-teman, yang bisa memproses atau membuat data atau database gitu. Nah, nama aplikasinya nama itu adalah DBMS. Sebenarnya banyak ya untuk aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan gitu untuk membuat database. Ada yang aplikasinya secara otomatis, itu udah mungkin dari SAMPP, terus ada juga dari Microsoft SQL Server dan segala macam. Nah, untuk aplikasi-aplikasinya mungkin akan kita pelajari di episode berikutnya ya. Jadi ini cuman episode pertama saja ya, perdana, tentang apa sih SQL itu gitu. Dan nanti akan kita ulas ya di episode-episode berikutnya tentang cara install, apa aja yang harus kita pelajari dan segala macam. Ya, mungkin sekian ya untuk video pendahuluan, dan semoga ya teman-teman bisa terbantu yang baru mulai masuk kuliah atau mungkin baru mulai belajar DBMS, bisa terbantu ya. Dan teman-teman yang ngerjain tugas-tugas semoga bisa membantu ya tentang apa itu DBMS. Ya, mungkin sekian dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam tukang ngetik.